Menurutku kebudayaan yang pertama kali ada di Siantar itu adalah kebudayaan suku Batak. Tapi khususnya untuk di Siantar itu budaya Batak Simalungun. Pengetahuanku juga kayaknya orang Batak sih yang mendiami duluan. Makanya banyak peninggalan sejarah Simalungun, kayak rumah adat, alat musik, tari-tarian, bahasanya juga, makanan khas. Kan banyak sih di Siantar. Ya, seperti yang kita ketahui kan Pematang Siantar itu merupakan salah satu kota yang cukup besar di Sumatera Utara. Tentu sebagai sebuah kota itu pasti merupakan sebuah tempat yang strategis untuk membuka usaha dan berdagang atau sebagainya. Dan sebelumnya itu juga budaya Cina itu sudah masuk pada sejarah eh, lahirnya kota Pematang Siantar. Kayaknya gitu sih. Wak, 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 wak. Menurutku ada sih, karena kan sebelumnya daerah Siantar itu semuanya bermata pencarian petani kan. Sekarang tuh lagi jadi banyak kayak perdagangan gitu di wilayah Siantar. Apalagi Siantar ini kan menjadi apa jalur lintas yang paling penting kan di Sumatera gitu. Kita mau misalnya ke Parapat, ke Kapenjahe gitu kan. Siantar ini jadi tempat persinggahan sih. Tentu ada perubahannya, seperti kalau sebelumnya itu masyarakat di sini di Siantar itu hanya makan kayak makanan tradisional seperti saksang, BPK, daun ubi atau yang lain. Tetapi dengan hadirnya budaya dari China sini, makanan juga berubah seperti sekarang banyak makanan pangsit. Bahkan Pematang Siantar terkenal dengan keenakan pangsitnya atau mie goreng atau bakmi-bakmi yang buatan Chinese. Dan juga bukan cuma etnis Tionghoa aja yang membuat perubahan budaya di wilayah itu. Kan sebelumnya budaya yang kental di Siantar kan budaya Simalungun. Sekarang semakin banyak pendatang untuk bermukim di Pematang Siantar seperti suku Batak Toba, Batak Karo, Mandailing, Melayu, bahkan orang Jawa banyak datang ke Pematang Siantar. Menurutku sih nggak ada ya yang berubah atau bergeser, melainkan apa ya lebih banyak variasi kebudayaan di Siantar gitu. Jadi sebelumnya itu kebudayaannya cuma suku Simalungun aja, sekarang udah banyak yang bertambah gitu. Nggak hanya orang Tionghoa, tapi ada juga Toba, Karo, ataupun Jawa. Mungkin untuk pergeserannya sekarang itu banyak masyarakat di Pematang Siantar yang tidak menggunakan bahasa Simalungun sebagai bahasa sehari-hari, melainkan sudah banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini sebenarnya bukan karena akibat pergeseran kebudayaan, melainkan ini untuk mempermudah aja dalam komunikasi antar sesama karena sudah banyak budaya yang sudah datang, bukan hanya Chinese, ada banyak Jawa, ada orang Bugis, ada orang Melayu dan lain-lain. Jadi kalau berbicaranya dengan bahasa sendiri tentu mempersulit atau susah. Jadi itulah semuanya jadi bahasa Indonesia.
Menurutku yang dampak perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terjadi di Siantar itu mungkin sekarang udah ada Gojek sama Grab kali ya. Banyak juga pabrik, pertokoan, hotel, dan supermarket yang dibangun di Pematang Siantar. Kalau menurutku ya, ini kan udah era modern ya, harusnya kan pihak angkot yang tukang becak juga harusnya menyesuaikan gitu loh tentang ini. Apalagi kan kalau kita lihat angkot sama beca itu ya, mereka tuh jalannya tuh nggak selalu mulu di rumah kita gitu, per rumah kita. Jadi kita harus kayak eh, ke tempatnya dulu kayak gitu. Juga kan kita harus apa namanya, dengan adanya Gojek sama Grab ini kan lebih gampang gitu ya, apalagi tentang makanan gitu. Jadi itu cuma pesan di aplikasi juga kayak gitu, terus udah datang ke rumah kita, jadi nggak perlu repot-repot, lebih efisien, lebih efektif sih daripada angkot sama beca. Menurut saya itu terjadi karena Pematang Siantar ini masyarakatnya masih cukup kental dengan kebudayaan yang dibawa oleh masing-masing budaya, dan paling banyak itu budaya Batak. Budaya Batak ini dalam kehidupan sehari-harinya masih memperhatikan yang namanya sektor pertanian, di mana sektor pertanian itu merupakan sebuah kewajiban mata pencarian yang wajib rata-rata dimiliki setiap masyarakat Batak. Tetapi secara umum ya, itulah sebabnya kenapa Pematang Siantar masih didominasi dengan sektor pertanian dan sektor industrinya yang kecil, yaitu gara-gara tadi, karena masyarakat Batak itu cukup kental dengan sektor pertanian sebagai mata pencarian mereka secara umum gitu. Kalau menurutku ya, setiap wilayah itu pasti juga punya pusat center wilayahnya seperti wilayah perdagangan ataupun wilayah perkembangan iptek gitu. Tapi setiap wilayah juga memiliki sektor industri kecil ataupun sektor pertanian, karena sektor ini juga mendukung kan wilayah perdagangan ataupun wilayah perkembangan iptek kayak gitu sih. Saya sebagai pemuda GKPS
menyikapi hal itu terjadi karena kan sekarang ini udah masuk ke era globalisasi, di mana semua gaya hidup orang itu berubah, khususnya bagi kaum pemuda atau remaja. Jadi sekarang lebih modern dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang semua orang mengerti gitu. Jadi banyak sekarang pemuda-pemuda itu yang kurang mengerti, kurang paham dengan penggunaan bahasa Simalungun akibat memudarnya kebudayaan penggunaan bahasa Simalungun, baik itu di rumah maupun di sekolah maupun di tempat umum. Jadi gereja dengan bijak menyikapi hal itu, mereka membuat opsi, ada ibadah yang menggunakan full bahasa Simalungun, ada juga waktu ibadah yang menggunakan variatif seperti menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu sih. Jadi itu karena arus globalisasi yang semakin mengubah banyak kebudayaan dari masyarakat gitu. Kalau menurutku ya itu karena adanya globalisasi gitu, adanya budaya yang masuk ke Simalungun sendiri, dan para pemuda itu, kalangan muda, aku sendiri lebih tertarik ke budaya itu daripada ke budaya Simalungun. Jadi aku kurang belajar tentang budaya Simalungun, apalagi tentang bahasanya gitu. Dan nggak di semua keluarga juga nggak semuanya memiliki bahasa ibu bahasa Simalungun meskipun tinggal di Simalungun kayak gitu. Dan itu juga sih yang membuat banyak pemuda yang lebih memilih menggunakan lagu rohani yang modern daripada lagu kidung jemaat yang berbahasa Simalungun. Kalau menurutku sendiri kayak yang aku bilang tadi ya, karena kurangnya daya minat anak-anak Simalungun terhadap bahasa Simalungun, jadi mereka kurang mempelajari bahasanya dan kurang juga menggunakan bahasanya. Dan di sekolah juga kan diajarkan bahasa Inggris atau lebih menggunakan bahasa Indonesia, dan mungkin ada beberapa sekolah yang mengajarkan bahasa Cina gitu kan. Dan banyak siswa yang lebih tertarik dengan bahasa itu dan lebih digunakan. Dan sekarang juga kan yang pengetahuan gitu tuh bahasa Simalungun nggak diajarkan lagi kan di sekolah, jadi itu sih. Dan juga masih ada anggapan ya di di kalangan anak muda di Simalungun itu bahwa kalau kita berbahasa Simalungun itu terlalu kelihatan kampungan gitu, terlalu kampungan lah ketika kita menggunakan bahasa Simalungun gitu, jadi agak malu. Karena adanya globalisasi ini, ada banyak alih fungsi lahan yang terjadi di daerah sana, seperti hutan yang biasanya itu menjadi paru-paru dunia itu diubah menjadi perkebunan sawit, bahkan perkebunan karet, sehingga menyebabkan kota Pematang Siantar semakin panas karena kurangnya lahan hutan sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen lebih banyak. Bahkan kesegaran untuk semua orang, menghasilkan udara yang dingin, itu jadi tidak ada. Untungnya daerah di luar kota Pematang Siantar masih terkesan asri dan dingin karena banyak pepohonan serta gunung-gunung yang mengelilingi daerah Simalungun, seperti itu.